Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom semuanya. Ya, berikan juga salam kepada kiri kanannya. Berikan seperti ini, katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, senang sekali siang hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Tema bulan ini di gereja kita Mount Sharon adalah melatih telinga roh dan kepekaan. Dan siang ini ibadah yang jam 1 saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mendengar suara Tuhan. Kemudian nanti jam 4 lanjutannya yaitu melangkah dalam ketaatan. Kemudian yang jam 7 adalah berkat di dalam mendengar suara Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sungguh rindu untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berjalan di dalam dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh suara Tuhan di hidup kita. Berapa banyak hari ini yang rindu untuk saudara dapat mendengar suara Tuhan dan dituntun oleh suara Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita rindu ya untuk dituntun oleh Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang rindu untuk bersekutu dengan kita. Kalau ada satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hati Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Saudara bisa ingat ketika Tuhan itu menemui Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat akan perintah Tuhan. Mereka tidak lagi bisa melihat Tuhan karena mereka takut, karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan. Detik itu juga hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi renggang karena akibat dosa. Satu hal yang membuat Tuhan sedih itu bukan karena mereka melanggar firman Tuhan. Tapi karena mereka harus berpisah dengan Tuhan. Satu kerinduan Tuhan itu adalah rindu untuk bersekutu dengan umatnya dan berbicara kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan banyak kali ngomong atau berbicara kepada bangsa Israel. Juga berbicara kepada hamba-hambanya. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada Nuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Tuhan berbicara juga kepada Musa ya di semak yang belukar itu. Kemudian juga kepada Abraham yang menyampaikan pesan Tuhan bahwa Abraham akan mendapat keturunan. Dan banyak hal yang Tuhan sampaikan ya kepada hamba-hambanya. Dan juga di perjanjian baru juga Tuhan berbicara kepada seorang yang bernama Saulus. Ya, Saulus adalah seorang yang dikenal orang yang jahat pada waktu itu. Ya, dia menghabiskan orang-orang Kristen, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan hari itu Tuhan datang secara pribadi kepada Saulus, menyampaikan suaranya. Kemudian Saulus berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan. Dan saya percaya Tuhan pun hari ini berbicara kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan berbicara tidak hanya untuk pendeta. Firman Tuhan tidak hanya datang kepada pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang hari ini berdiri di depan sini atau CGL para leader, tidak. Tetapi kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Detik itu kita menerima rohnya di dalam hati kita. Dan detik itu juga saya percaya Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Katakan amin. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Ya, untuk itu saudara, saya ingin kita percaya bahwa Tuhan itu bisa bicara sama kita sampai hari ini. Kenapa saya bilang gini? Karena beberapa hari yang lalu saya menjumpai ada seorang jemaat datang kepada saya dan berkata, kenapa saya berdoa kok Tuhan tuh enggak menjawab doa saya? Sepertinya Tuhan tuh kok enggak berbicara apa-apa. Tuhan tuh sebenarnya ada apa enggak? Tuhan itu sebenarnya mau sayang sama saya apa enggak? Mau berbicara sama saya enggak? Kok enggak jawab doa saya? Saudara, hari itu saya berpikir, orang ini mengenal Tuhan, kapan ya? Kok baru tanya sekarang gitu? Kalau kita mengenal Tuhan, ya kita bertobat sungguh-sungguh dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu saya tahu rohnya itu berkuasa atas kita dan hari itu pun kita bisa untuk mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya adalah hari ini apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Kita akan belajar siang hari ini
bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Namun sebelumnya kita harus tahu bagaimana dasar kita untuk mendengar suara Tuhan. Tentunya nggak sembarangan ya. Karena ada orang-orang yang datang dengan nama Tuhan. Ada orang yang datang kepada kita, aku mendengar suara Tuhan. Bahwa kamu harus menyerahkan rumahmu gitu kan kepada saya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi orang yang datang, saya mendengar suara Tuhan. Bahwa kamu harus melepaskan semua jabatanmu dan mengikut Tuhan, melayani Tuhan atau apa gitu ya. Ada lagi yang datang, Tuhan berbicara bahwa kamu harus menyerahkan mobilmu kepada si A dan sebagainya. Saudara, kita harus uji setiap suara yang datang dalam hidup kita. Ketika seorang mendengar suara Tuhan, itu harus punya dasar. Yang paling gampang adalah ketika seseorang datang kepada kita menyampaikan suara Tuhan, yang perlu kita lihat adalah apakah orang itu telah berbuah dalam kehidupannya. Apakah orang itu telah menghasilkan buah dalam kehidupannya dan menjadi berkat. Kalau kita melihat orang ini hanya asal ngomong saja atas nama Tuhan, tapi hidupnya nggak jadi berkat, itu tanda tanya besar. Itu suara Tuhan atau suara hatinya sendiri. Nah, dasar dari kita mendengar suara Tuhan itu saya menjumpai ada dua hal yang penting. Tentunya ada banyak lain tapi saya bagikan dua yang penting hari ini. Yang pertama adalah dasar adalah sebuah hubungan. Sebuah hubungan, mendengar suara Tuhan bukanlah sebuah teori yang diajarkan. Ya, tetapi lebih daripada itu merupakan sebuah hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini di dalam keluarga kita punya anak-anak, kita ada suami atau istri. Ya, kita bisa mendengar suara mereka karena hubungan kedekatan kita dalam sebuah rumah. Betul? Bahkan gak hanya suara, tapi kita kenal anak-anak kita dari langkah kaki mereka. Betul? Kalau mereka pulang sekolah atau masuk rumah dengan buka pintu aja kadang kita mengenal, oh ini anak saya yang nomor 1. Mereka mungkin berjalan gitu, naik tangga, oh ini anak saya nomor 2. Saudara, kita bisa mengenal karena sebuah hubungan kedekatan. Betul? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal, bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara yang lain. Jenis suara itu ada 3. Suara Tuhan, suara iblis, dan suara hati. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, hubungan dengan Tuhan itu bukanlah sebuah kewajiban. Ya, oh karena aku Kristen aku harus datang ke gereja, aku harus beribadah. Setelah itu selesai. Bukan itu. Bukan sebuah kewajiban aku harus berdoa. Kalau makan aku harus berdoa. Kalau aku mau bangun tidur aku harus berdoa. Bukan hanya sekedar kewajiban. Tetapi merupakan sebuah kebutuhan, katakan kebutuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu merupakan sebuah kebutuhan ya yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi dasar bagaimana kita mendengar tuntunannya lebih jelas lagi dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan juga bukan sebuah paksaan. Tetapi sebuah kerinduan di dalam pribadi bahwa aku ingin mengenal Dia lebih lagi. Aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Aku ingin dituntun oleh Tuhan lebih lagi. Nah, dasar itulah yang membuat kita untuk kita bisa memiliki telinga yang peka untuk mendengar suaranya. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, bagaimana dasar kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu adalah sebuah yang namanya kebutuhan. Kebutuhan untuk mendengar suara Tuhan. Seberapa penting sih suara Tuhan itu di hidup saya dan hidup saudara? Saudara bisa jawab sendiri. Penting gak sih suara Tuhan dalam hidupmu? Seberapa penting suara Tuhan itu berbicara kepada kita? Sebesar itulah kita akan mengejar Dia lebih lagi. Kalau kita tahu suara Tuhan itu begitu penting dalam hidup saya. Dalam hidupku, aku tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Maka kita akan serius untuk mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Ketika Musa memimpin bangsa Israel. Keluaran 33 ayat yang ke-15.
Musa berkata seperti ini kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, Musa ini sangat mengerti bimbingan Tuhan itu sangat dia perlukan. Musa tidak sanggup untuk berjalan sendiri memimpin bangsa Israel dengan semua hal yang akan dia hadapi di depan. Musa berkata, kalau Tuhan gak suruh kami, gak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Musa itu butuh suara Tuhan untuk membimbing dia. Musa butuh Tuhan untuk membimbing hidupnya. Untuk membimbing bangsa Israel juga keluar dari kehidupan. Dari Mesir. Saudara, hari ini apa yang kita perlu Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Soal mencari pekerjaan. Sangat penting saudara libatkan Tuhan di dalam bisnis kita. Di dalam pekerjaan kita. Biar Tuhan kita andalkan menjadi Tuhan yang memimpin di depan kita. Amin. Waktu kita mencari jodoh, wah ini penting banget. Jangan sampai kita salah cari pasangan karena kita nggak peka dengan Tuhan. Ya, jangan kita melihat dari luarnya saja. Karena ada banyak orang keliru cari pasangan karena apa? Yang dilihat di depan mata lebih menarik daripada apa yang Tuhan katakan. Kadang apa yang kita anggap benar, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat, wah ini cocok nih dengan saya. Tapi kita nggak tanya Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akhirnya melangkah berjalan dengan seseorang yang kita lihat itu baik di pemandangan kita. Ternyata singkatnya kita menjumpai ternyata orang ini bukan dari Tuhan. Terjadi hal-hal yang akhirnya gak sampai kepada pernikahan. Ingat ceritanya Abraham dan Lot. Abraham dan Lot ini ketika ada bersama-sama ya, dan sudah semakin banyak akhirnya mereka berpisah. Dan dikatakan Abraham itu meminta kepada Tuhan ya untuk memimpinnya, untuk berjalan di depannya. Ya, apa yang harus dia pilih? Abraham itu mengandalkan Tuhan. Tetapi dikatakan Lot itu memandang lembah Yordan itu begitu bagusnya. Saudara, kadang apa yang kita lihat bagus, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita akan salah pada keputusan-keputusan yang kita akan ambil. Lot akhirnya memilih sesuai dengan apa yang dia lihat di depan mata bagus. Tetapi ternyata itu lembah Sungar yang dia lihat hijau, yang dia lihat bagus ternyata itu dekat Sodom dan Gomora. Di mana Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora oleh karena dosanya yang begitu besar. Nah Abraham itu seorang yang begitu rendah hati, dia membiarkan Lot memilih dulu. Abraham mengandalkan Tuhan, Tuhan pimpin aku walaupun hari ini mungkin aku melihat di depan mata Lot telah memilih yang jauh lebih bagus, tapi hari ini yang di depanku ini kering, gersang. Kok rasanya gak ada apa-apa ya, gak ada yang menghasilkan. Tetapi Abraham itu tetap percaya bahwa sekalipun kering, sekalipun gersang, ketika Tuhan bersama dengan dia, yang kering itu bisa dirubah menjadi tempat yang bermata air. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu waktu kita berseru kepadanya, dia itu akan datang kepada kita. Di Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa? Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita. Tuhan berkata, dan akan memberitahukan kepadamu. Tuhan akan berbicara kepada kita. Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Seperti Abraham mungkin berkata, Tuhan aku melihat ini kering, gersang. Kok rasanya nggak menjanjikan?
Tapi waktu Abraham mengandalkan Tuhan, dia tahu siapa Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang akan memberitahukan kepadanya hal-hal yang besar. Yang mungkin hari ini dia nggak pahami, dia nggak tahu. Dan kita bisa melihat dari cerita itu, Abraham diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Seberapa penting suara Tuhan di hidup kita, menuntun kita. Itu akan menjadi dasar kita untuk kita terus mengejar Dia. Untuk menjadi dasar kita memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Amin. Ketika saya mencari sebuah rumah ketika pulang dari Manado ke Surabaya. Ya, saya tinggal di sebuah rumah dipinjami oleh gereja. Rumah itu besar, saudara. Tetapi rumah itu rumah lama. Ya, lantainya itu ubin yang kecil-kecil. Ketika saya pulang dari Manado bersama anak-anak saya sampai ke rumah itu di Surabaya, dia berkata, "Mama, rumahnya kok jelek ya?" Gitu. Ya memang sih rumah lama. Tapi saya bilang sama anak saya, "Enggak apa-apa. Puji Tuhan kita masih punya rumah. Sebentar lagi Tuhan akan berkati kita rumah. Tenang aja, kita berdoa sama Tuhan." Saya mulai ajar anak-anak saya untuk percaya sama Tuhan. Walaupun kelihatannya hari itu rumahnya enggak bagus, tapi saya ajar anak saya untuk percaya dan mendengar Tuhan itu mau tuntun kita seperti apa. Akhirnya saudara, singkatnya kita mendapatkan sebuah rumah. Ya, sebelum saya dapat rumah yang sekarang saya tempati itu, saya cari rumah yang dekat gereja lah. Waktu itu ada di dekat gereja tapi masuk gang kecil. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, tuntun aku untuk mendapatkan rumah ini supaya aku enggak salah." Dalam hati saya berkata, "Tuhan, saya ingin rumah di jalan yang besar supaya mobil itu bisa masuk." Saya sudah terbiasa hidup, waktu masih kecil saya rumahnya di kampung, di desa, di gang. Ya, yang mobil nggak bisa masuk. Hari ini saya ingin anak-anak saya menikmati berkat Tuhan. Boleh nggak Tuhan kalau rumahnya itu di jalan yang besar aja? Nggak apa-apa kan bicara sama Tuhan sendiri, Dia kan Bapa kita yang baik. Amin. Saya selalu terbuka sama Tuhan apa adanya. Setelah itu kita lihat sebuah rumah yang masuk gang itu. Oh, rumahnya tambah jelek banget, harus dirubuhkan, harus bangun ulang. Tapi saya berdoa, "Tuhan, oke lah. Kalau pemimpin saya berkata nggak apa-apa, ini kan batu loncatan supaya nanti kalau dari sini kamu bisa ngumpulin, tak menabung lagi bisa dapat rumah yang lebih bagus." Terus saya tanya suami saya, "Gimana?" "Ya udah nggak apa-apa, kasih DP dulu." Tapi hati kecil saya berkata, "No, bukan itu." Saya tahu waktu saya berseru sama Tuhan, Tuhan itu bisa berbicara di dalam hati kita. Amin. Nanti kita akan belajar Tuhan bicara lewat cara apa aja, ada banyak cara. Tapi saudara, ketika saya cari rumah itu saya mengandalkan Tuhan. Dan ketika saya ngomong sama Tuhan, gini aja, "Tuhan, kalau Tuhan memang kehendaki, tuntun saya. Semua Tuhan buat lancar. Tapi kalau enggak, Tuhan batalkan semuanya. Tuhan yang tahu lebih baik daripada saya." Akhirnya singkatnya rumah itu enggak jadi. Ya, enggak jadi karena surat-suratnya itu enggak lengkap, surat-suratnya agak rumit dan sebagainya. Oke, saya bersyukur. Saya tahu itu kehendak Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya menempati rumah yang benar-benar begitu saya datang ke rumah itu, benar-benar kayak damai sejahtera. Dan di dalam hati, ini loh berkat yang aku sediakan buat kamu. Itu rumah saya yang sekarang. Dan rumahnya itu jalan yang besar, mobil bisa masuk. Saudara, kalau saya hari itu, ya udahlah nggak apa-apa bayar DP aja. Saya nggak ngandalin Tuhan, saya nggak berdoa. Mungkin saya akan agak bahasa Jermannya tuh gelo ya. Apa itu menyesal mungkin ya. Aduh gitu. Tapi saya tuh benar-benar saya datang sama Tuhan, "Tuhan kalau Tuhan kehendaki, biar itu yang terjadi. Tapi kalau enggak Tuhan, juga biar kehendak Tuhan yang jadi." Ternyata Tuhan sediakan jauh yang lebih baik, saudara. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberitahu kepada kita jalan-jalannya. Katakan amin. Amin. Nah saudara, penting sekali kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi dasar bagi kita untuk kita melatih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu dasar bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, berdoa, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan
bisa melatih telinga kita untuk mendengar dia berbicara. Yang kedua tadi hubungan kita, dasar kita mendengar suara adalah kebutuhan kita. Seberapa kita penting untuk dengar suara Tuhan, itu yang membuat kita terus mengejar dia di dalam hidup kita. Nah saudara, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ya, yang pertama saya ingin bagikan kepada kita supaya kita sama-sama belajar. Tadi saya bilang mendengar suara Tuhan bukan teori. Hari ini saya mungkin mengajarkan cara-cara. Tapi lebih daripada itu saudara. Saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau hari ini kita belajar bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat banyak cara. Ya, ada banyak cara. Saya bagikan hari ini karena waktu. Saya bagikan hanya 5. Ya, yang saya sendiri mengalaminya. Yang pertama adalah lewat firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Berbicara seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang lain dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan ini adalah suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat buat kita. Firman Tuhan ini suara Tuhan di hidup kita untuk menuntun kita. Menjadi rema buat kita. Rema itu suatu ayat yang benar-benar waktu kita baca ayat itu loncat di hati kita. Menguatkan kita. Kita sepertinya mendapatkan sebuah tuntunan di dalam hidup kita. Untuk kita berjalan kuat menghadapi apapun di hidup ini. Firman Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara setia membaca firman Tuhan? Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada saya waktu kita berbicara kepadaku. Waktu kita berdoa. Bagaimana Tuhan bicara kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa diingatkan ayat firman Tuhan kalau kita hari ini gak pernah merenungkan firman Tuhan, gak pernah baca firman Tuhan. Tentunya Tuhan gak pernah berbicara di luar firman Tuhan. Tuhan itu selalu berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada suara yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Tadi saya bilang ada 3 suara. Yang pertama suara Tuhan itu pasti firman Tuhan pasti membuat kita damai sejahtera. Pasti menguatkan kita. Membangun rohani kita, membangun iman kita. Tapi yang kedua adalah suara iblis. Udah pasti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Suara iblis pasti membuat kita itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan, kita tahu itu bukan dari Tuhan. Kita tahu betul ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau aku ada di sini. Tapi suara hati kita, enggak, kamu enggak di sini, kamu di situ aja. Tapi kita tahu Tuhan mau aku di situ. Hati-hati kalau kita enggak merenungkan firman Tuhan, kita enggak melibatkan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, kita bisa salah untuk mendengar. Ya, firman Tuhan itu merupakan suara Tuhan yang Tuhan ingin sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana iman kita bisa timbul? Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Kristus. Jadi kalau kita ingin berkata, Tuhan aku mau imanku bertumbuh. Bacalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka iman kita itu akan bertumbuh. Saudara, ketika saya ada di Manado, saya 5 tahun ada di Manado. Awal-awal masuk di Manado itu kota yang baru buat saya, daerah yang baru buat saya. Di mana saya harus melepaskan segala sesuatu zona nyaman saya di kota itu. Saya tidak membawa istilahnya zona nyaman saya. Kalau di Surabaya itu apa-apa sudah lengkap, beres, ada semua gitu kan. Di Manado nggak bisa, saya harus lepaskan itu. Saya nggak boleh bawa itu lagi. Saya harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah singkatnya, ketika kami ada di sebuah rumah, tinggal di Manado itu rumahnya cukup besar. Saudara, dan satu hari ketika
suami saya sedang pergi pelayanan kalau nggak salah waktu itu ke Palembang. Saya ada di rumah bersama dengan anak-anak. Ya, bersama dengan mama, mertua ikut saya. Dan kebetulan hari itu ada 2 orang pasangan suami istri yang diutus ke Manado untuk melayani bersama-sama dengan kami. Sepulang dari gereja kami duduk makan bersama. Setelah makan bersama itu ternyata ada bunyi suara-suara di atas itu keras sekali. Saya berkata sama pasangan ini, nggak apa-apa, biasa, paling tikus ya, paling tikus di atas. Nah, saya duduk di sini, dia ada di sini, suaminya di situ. Kemudian yang istrinya tuh lihat ke atas loh, tikus kok buntutnya panjang, terus kok ada lorek-loreknya. Hah, apa itu? Dia bilang, tikusnya kok panjang buntutnya, kok besar. Hah, apa itu? Saya bilang, masa sih? Tapi saya nggak kelihatan, udahlah, nggak apa-apa lah. Makan lagi. Ternyata tiba, bam, jatuh saudara. Jatuh tepat ada di sebelah kaki saya. Dan kepalanya begini. Saudara tahu apa itu? Itu kepalanya begini menghadap saya. Saya kaget. Wah, tiba otomatis kaki saya angkat. Terus saya menjerit, tolong gitu kan. Kenapa ini sudah memandang saya dan berkata hello gitu kan. Itu ular yang saya lihat di TV-TV. Hari itu ada di depan mata saya. Ular yang panjang banget mutar-putar. Badannya itu lebih besar daripada tangan saya. Itu ada di depan saya. Saudara bisa bayangkan siapa yang hari ini pernah dikemasukan ular di dalam rumahnya? Saudara kalau pria mungkin lebih berani. Tapi saya wanita. Saya wanita. Saya bilang Tuhan tolong saya. Suami saya nggak ada. Masih ada di Palembang waktu itu. Anak saya kaget, mama saya kaget. Wah, puji Tuhannya anak saya nggak ada di situ. Biasanya anak saya main-main di sekitar itu. Tapi Tuhan tuh baik, anak saya main di sebelah sana. Saudara singkatnya, saya suruh orang yang diutus ini, teman saya ini pergi ke belakang ambil apa aja. Ular itu berjalan, saudara. Kemudian sampai di sana semua kaku ya, kakinya kaku semua. Tiba-tiba itu, kamu ambil aja di belakang apa? Ada pentungan, ada apa? Enggak ada. Yang ada apa? Pel-pelan. Ya. Gimana nih? Mau pentung ular pakai pel-pelan kan enggak mungkin ya. Tapi ya sudahlah itu yang ada. Sama itu ambil golok apa tuh buat potong ayam. Ya itu cuma ada itu. Ya sudah saudara. Saya suruh ambil itu. Udah kamu atau bereskan itu saya takut gitu kan. Gimana? Akhirnya ularnya lewat. Akhirnya dipentung. Dalam nama Yesus saudara ya. Akhirnya dipentung itu kepalanya dan tepat pada kepalanya. Berkali-kali akhirnya agak pingsan gitu ularnya walaupun besar. Puji Tuhan itu pasti pertolongan Tuhan. Enggak membalas ularnya. Enggak tahu juga itu ularnya lagi lemes nurut gitu. Dipentung ya nurut gitu saudara ya. Akhirnya udah ularnya habis berjalan saudara. Akhirnya udah kelenger akhirnya pentung. Akhirnya dipukul kepalanya. Akhirnya malam itu terjadi pembunuhan di rumah saya. Besar-besaran ya. Ular yang besar itu saudara. Akhirnya dibawa keluar dan dibakar. Nah saya nggak mau menekankan cerita itu. Tapi saya yang menekankan adalah ketika setelah selesai itu. Malam itu ketika saya tidur. Saya nggak bisa tidur. Saya berlutut sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan. Saya ngomong Tuhan. Saya takut. Saya takut Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berbahasa roh. Saya berlutut Tuhan. Saya perempuan. Saya takut. Suami saya nggak ada. Suami saya waktu itu saya telepon, dia bilang, udah kamu tidur di hotel aja. Semua malam ini tidur hotel. Saya bilang, gimana itu? Bawa boyongan hotel. Saya ini bukan orang yang bisa langsung pindah, enggak. Saya, udahlah gak apa-apa lah. Yang penting ularnya sudah gak ada. Tapi saya tahu di sana masih ada lubang di atas yang bisa masuk kedua, ketiga kalinya. Karena gak bisa ditutup, karena jauh banget tuh lubangnya. Saudara, itu tuh saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu malam itu saya mendengar jelas. Di sebelah sini hati saya berkata, siapa suruh kamu datang ke sini? Siapa suruh kamu datang ke sini? Pulang aja kamu ke Surabaya. Enggak perlu kamu ada di sini. Aku telah menguasai tempat ini. Kamu pergi dari tempat ini. Saudara tahu itu suara siapa? Pasti suara iblis. Bukan suara Tuhan karena Tuhan ingin saya ada di situ. Karena yang mengutus saya adalah Tuhan melalui pemimpin rohani pastinya. Satu sisi suara itu begitu kuat. Saya berbahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Di hati saya sebelah sini, Roh Kudus berbicara gini.
Kamu lihat enggak? Itu ular yang kelima loh saudara. Saya enggak ceritain dari awal ya. Itu ular yang kelima. Ya ular yang kelima. Itu ular yang kelima yang paling besar. Yang pertama, kedua, ketiga saya enggak cerita terlalu panjang ya. Ini ular yang kelima. Tuhan berbicara kepada saya. Ingat enggak kamu? Berapa kali ular itu masuk rumahmu? 5 kali Tuhan. Apakah kamu dilukai? Enggak Tuhan. Apakah kamu selamat? Iya Tuhan. Aku juga akan tetap Allah yang setia menyertai kamu sampai akhir. Amin saudara. Saudara, hari itu saya berbahasa roh, tiba-tiba suara itu menguatkan saya. Saya ingat firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Saya ingat firman Tuhan. Dan saya mau berkata, bagaimana kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Yang bisa menguatkan kita nggak ada. Tapi waktu kita terus renungkan firman, kita baca ayat itu, tiba-tiba dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah kesesakan, sebuah himpitan, tiba-tiba firman itu berbicara. Itu menjadi kekuatan kita untuk kita berdiri, bangkit. Dan kita bisa berjalan day by day semakin kuat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, hari itu saya berdiri dari berlutut saya berbahasa roh, saya berjalan mondar-mandir. Saya berkata, thank you Tuhan untuk kekuatan yang kau berikan. Aku percaya Tuhan kau menyertai aku. Terima kasih buat Roh Kudus yang kau sediakan bagiku. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan aku. Tiba-tiba muncullah iman itu. Muncullah keberanian, saya berkata, Tuhan aku mengusir setiap suara yang bukan berasal daripada Tuhan. Saya usir engkau iblis keluar dari rumahku. Sekarang ini dalam nama Yesus. Dan aku berkata, kalau seandainya ular itu masuk lagi, aku akan menghadapinya dengan berani. Karena Tuhan menyertai aku sampai selama-lamanya. Amin saudara. Nah firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman itu dipakai Tuhan untuk menjadi suara di dalam kehidupan kita. Suara Tuhan di dalam hidup kita. Makanya jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan kita. Ya, yang kedua saudara, melalui apa Tuhan bisa bicara kepada kita? Melalui Roh Kudus-Nya. Saya berdoa dan berharap setiap kita hari ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dia yang menyertai kita selama kita ada di muka bumi ini. Dikatakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini diutus Bapa kepada kita hari ini untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia akan berbicara kepada kita. Nah, seberapa kita ingin dia berbicara di hidup kita, seberapa saudara rindu untuk Roh Kudus itu terlibat dalam kehidupan kita. Itu menentukan bagaimana saudara akan bisa peka untuk mendengar suaranya. Yang belum menerima Roh Kudus hari ini berkatalah kepada Tuhan, aku rindu penuhi aku dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang memimpin aku, menuntun aku, berbicara kepadaku. Untuk aku bisa terus berani melangkah. Ya, Roh Kudus itu berbicara jelas. Suatu pribadi yang hidup, yang saya benar-benar nyata mengalaminya. Roh Kudus kita ingini dia lebih dari apapun. Saudara percaya Roh Kudus hidup dan bisa berbicara kepada kita, amin? Roh Kudus itu nyata. Begitu nyata, lebih nyata dari baju yang kita pakai ini loh. Saya punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus yang begitu nyata, yang saya sampai benar-benar terkagum-kagum dengan perbuatan yang ajaib. Begitu jelas suaranya terdengar. Sepulang dari retreat beberapa tahun yang lalu waktu saya masih pemuda. On fire di hati. Saya waktu itu masih kuliah dan waktu itu masih libur. Sehingga saya harus pulang ke kota Jember. Waktu itu kota saya di Jember. Saya pulang. Saya sendirian. Saya harus pulang naik bis malam itu. Di Bukit Doa saya mengalami revival, mengalami jamahan Tuhan. Hati saya berkobar-kobar. Hati saya berjumpa dengan Roh Kudus. Saya rindu Roh Kudus memimpin hidup saya. Kemudian saudara saya pulang. Di terminal bis itu saya sendirian bawa tas. Hari itu sudah agak sore. Saya lihat jurusan di Jember nggak ada.
Nggak ada jurusan Jember. Saya tanya, ada nggak jurusan Jember ya? Saya harus naik jurusan Jember. Nggak ada katanya. Waduh, gimana saya di Jember, di Surabaya ini kos. Hari itu kan libur. Jadi saya mau balik lagi ke kos, jauhan juga. Saya harus pulang. Saya ingat di retreat itu, saya mengalami Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu bisa berbicara kepada setiap orang. Hari itu saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Saya harus gimana ini? Gak ada bis jurusan Jember. Roh Kudus berbicara kepada saya, tuntun saya harus bagaimana? Mau ke kos atau mau bagaimana ini? Saya sendirian. Bayangin waktu itu saya masih kuliah ya. Masih naik bis itu ya. Ya kalau sendirian gimana ya, anak masih gadis gitu kan ya. Ya takut juga udah sore gitu kan. Terus gak dapet. Akhirnya suara di dalam hati saya tahu tuh Roh Kudus. Kalau kita rindu dia berbicara kepada kita, melibatkan dia, saya percaya dia akan datang di hidup kita dan berbicara kepada kita. Roh Kudus berbicara seperti ini. Kamu jalan ke sebelah sana, itu jelas banget. Hah? Tuhan jalan ke sebelah sana, iya. Saya jalan mengikuti suara. Saya tahu itu suara Roh Kudus. Saya jalan mengikuti tuntunan dia. Kamu stop di situ. Cukup jauh dari tempat saya berdiri. Kamu nyebrang ke arah sana. Saya nyebrang. Saya ikutin aja suara Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Saya tuntun kaki saya jalan gitu. Saya bilang, dalam hati, suara hati saya atau suara iblis itu ngomong, mana ada. Bis gak ada di situ. Di sana aja gak ada, apalagi di sana. Orang yang naik di sana kok. Orang yang kalau mau naik bis itu di sana. Kamu kok ke sana ke tempat yang lebih sepi. Tapi itulah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin kita, saya sekali lagi katakan, dia bisa berbicara kepada kita, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Apa yang mungkin mustahil buat kita. Seberang jalan ke sana, kamu nyebrang, saya nyebrang. Saya taat saja. Ketika saya nyebrang itu, gak ada Tuhan, gak ada bisnya. Saya bilang, kamu turun dari situ, belok ke kanan. Belok ke kiri sebelah sini. Saya ikutin aja, saya sudah kayak pasrah sama Roh Kudus, ya Tuhan tolong saya. Begitu saya noleh ke sini, itu bis Jember itu ketutupan bis yang lain, saudara. Saudara bisa percaya nggak percaya? Itu ada bis jurusan Jember itu ketutupan bis yang lain. Saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang berbicara, saya nggak mungkin melangkahkan kaki saya ke sana. Amin, saudara. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu hidup. Saya sampai kaget terperanjat. Terus saya tanya supirnya, Pak, ini benar jurusan Jember? Benar, Bu. Loh kenapa ada di sini? Iya, Bu, kita belum tunggu giliran ada ke sana. Oh, saya boleh naik, Pak? Boleh. Kemudian saya duduk di bis itu, saya bersyukur sama Tuhan, saya terpesona oleh karena Roh Kudus yang menuntun saya begitu rupa, begitu nyata. Sampai seluruh belokan kiri kanan dia tuntun sampai benar-benar hal yang bagi saya nggak mungkin. Bagi orang itu nggak mungkin, tapi bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Amin. Dia menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita. Oleh sebab itu saudara, saya rindu saudara. Hari-hari ini ketika kita kemarin merayakan Paskah Jumat Agung. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jangan tunggu nanti 26 Mei hari kenaikan Yesus mencurahkan. Hari ini pun dia mau hadir bersama engkau di hidupmu. Dan di hidup saya lebih lagi. Katakan amin. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu hidup. Dia sanggup berbicara kepada kita. Bahkan hal sedetil-detilnya dalam hidup kita. Dia Allah yang mau berbicara kepada kita. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Lewat hati nurani. Lewat suara hati nurani kita. Hati nurani itu Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang di muka bumi ini punya yang namanya hati nurani. Hati nurani itu apa? Yaitu pertimbangan yang dengannya kita memutuskan apa yang kita lakukan karena kita anggap baik. Atau kita hindari karena kita anggap jahat. Jadi hati nurani kita ini bisa membedakan mana itu yang benar, mana yang jahat. Itu sudah diberikan Tuhan kepada semua manusia di muka bumi ini, termasuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil, anak-anak kita tuh bisa membedakan.
mana yang salah, mana yang benar. Mana yang tahu itu apa namanya, itu jahat, nggak jahat, dia tahu. Ya, anak kecil bisa berbohong nggak? Bisa. Anak kecil tuh bisa berbohong. Ya, kalau dia ngambil permen, dibilang nggak boleh makan permen, dia ambil permen. Ketika mamanya datang, ayo kamu ambil permen ya? Enggak kok. Gitu. Saudara, itu sudah berbohong. Padahal saya tahu hatinya berkata itu nggak benar, itu jahat. Sejak kecil kita sudah tahu kok, bohong atau tidak, itu kita tahu. Hati nurani kita itu, kita punya semua yang namanya hati nurani. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa berbicara kepada hati nurani kita, menuntun kita. Firman Tuhan berkata, hati nurani, hati kita itu tempat Allah berbicara, tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Kalau hati kita ini kita nggak jaga, saudara, maka hati kita itu bisa salah. Kapan hati nurani bisa salah? Ketika yang benar itu jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, makanya kita harus waspada dengan hati kita harus jaga sedemikian rupa hati kita, ya, dengan cara menjaga supaya hati kita tetap bersih. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata kita harus jaga hati kita supaya hati kita bersih. Jangan kepahitan, jangan mudah kecewa, jangan mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa. Kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gereja, kecewa dengan situasi, keadaan. Saudara, itu yang membuat hati kita menjadi kotor. Ketika hati kita kotor, kita nggak lagi bisa sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan karena hati kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita nggak bisa lagi peka dengan suara Tuhan. Kita nggak bisa lagi memiliki hati nurani yang bersih. Ya, karena dikatakan 1 Timotius 1 ayat yang ke-19, 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Orang yang gak menjaga hati tetap murni, kecewa terus menguasai, kepahitan terus menguasai. Sudah tahu firman Tuhan katakan, ampunilah, lepaskan pengampunan. Dia mungkin berkata, enak aja ampuni. Aku ini udah sakit banget. Gak bisa aku mengampuni. Saudara, kalau kita gak jaga hati kita, gak mau menuruti apa yang firman Tuhan katakan, kita menolak, ya, hati kita ini tetap bersih, tetap murni. Lama-lama dikatakan kandaslah iman mereka. Lama-lama iman kita itu mulai luntur. Iman kita ini mulai goyah. Yang terjadi adalah kita mulai sudah tidak bisa percaya lagi dengan suara Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Iman kita kandas, karena apa? Kita nggak jaga hati kita. Hati kita biarkan untuk tercemar. Makanya penting Bapak Ibu Saudara, cek hati kita. Kalau Tuhan mau, kalau kita mau kita punya hati yang tetap hati nurani yang murni dan suci, tulus di hadapan Tuhan. Kita mau jaga hati kita. Kalau hari ini ada kekecewaan, kita sering kali dengar firman Tuhan, lepaskan pengampunan, jangan kecewa lagi. Mari kita lepaskan pengampunan. Memang gak mudah untuk melepaskan pengampunan, tapi saya percaya ketika kita melepaskan pengampunan, kita taat kepada firman Tuhan, maka saya percaya kekuatan itu mengalir. Saya ngomong gini bukan saya gak pernah mengalami kecewa, atau saya gak pernah mengalami yang namanya situasi keadaan yang gak baik. Saya pun mengalaminya. Tapi saya belajar untuk mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam hati saya. Saya sering kali ngomong sama suami saya, kalau misalnya ada orang yang berbuat gak benar, gak adil sama kita, atau kita dibicarakan atau apa, saya sering kali, sudahlah, gak apa-apa. Gak usah bingung. Urusannya dia dengan Tuhan, kita gak usah ikut-ikut, gak apa-apa. Kita ini mungkin hari ini disalah mengerti orang, disalah pahami, it's okay lah. Yang penting hati kita tetap mengasihi orang itu.
Saudara, yang rugi itu bukan kita. Betul? Waktu kita punya hati yang murni kita nggak rugi. Justru waktu kita punya hati nurani yang kotor, hati nurani yang apa? Hati yang kotor, hati yang kecewa, kita rugi besar karena apa? Kita nggak bisa lihat perkara-perkara besar Tuhan akan kerjakan lebih lagi di hidup kita. Tapi kalau kita jaga hati kita murni, kita percaya dikatakan akan terpancar kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa terpancar dari kehidupan kita kalau hati kita kotor? Biar hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Waktu hati kita berkata, waktu kita disalah mengerti, orang kita berkata, sudahlah, gak apa-apa. Mungkin orang itu apalagi ngalami sesuatu. Ampuni saja. Kita yang untung, kita mengalami damai sejahtera. Dan saya percaya Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kita ketika hati kita bersih. Amin. Tuhan akan memakai suara hati kita untuk berbicara kepada kita. Kemudian berikutnya Tuhan bisa berbicara kepada orang di sekitar kita. Siapa orang yang ada di sekitar kita yang penting bagi kita? Pemimpin rohani kita. Orang tua kita mungkin. Bahkan juga anak-anak kita. Pemimpin rohani adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan suara Tuhan di hidup kita. Puji Tuhan kalau hari ini jemaat Mawar Sharon ada di sebuah kepemimpinan. Di dalam connect group saudara punya leaders yang akan menolong saudara, mendoakan saudara, mengarahkan juga. Ketika pemimpin saudara berkata jangan lakukan itu. Saudara mulai peka. Saudara mulai belajar untuk mentaatinya. Itu pun salah satu tuntunan Tuhan. Pemimpin saudara bisa berbicara kepada saudara. Ya, orang tua kita mungkin. Kalau orang tua kita berkata, untuk mencari jodoh yang masih single hari ini, saudara punya pasangan, orang tua itu penting. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tanpa embel-embel ya. Hormati ayah ibumu karena ayahmu ibumu kaya. Hormati ya ayah ibumu karena ayah ibumu itu punya jabatan tinggi. Tuhan enggak ngomong gitu kan. Hormati ayah ibumu sekalipun hari ini dia membuang engkau. Hari ini pun sekalipun hari ini dia tidak menganggap dirimu. Hari ini pun ketika dia tidak sayang kepadamu. Kalau engkau bawa mungkin pasanganmu kepada orang tua, restu orang tua berkata, enggak. Jangan, mama gak setuju. Karena kurang kaya, karena kurang keren dan sebagainya. Saudara perlu berdoa lebih keras lagi. Jangan ambil jalan pintas sudah, sembunyi-sembunyi menikah. Bagaimanapun orang tua dipakai Tuhan di muka bumi ini menjadi pemimpin rohani juga dalam kehidupan kita. Saudara, jangan menikah kalau orang tua kita nggak setuju. Ya, doakan supaya hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Doakan supaya hati orang tua saudara bisa berbalik kepada Tuhan. Kalau saudara yakin pasangan saudara adalah orang yang cinta Tuhan, biar mata dari orang tua itu bisa melihat. Saya menikah dengan Pastor Yudi, dulu tuh beratnya 98 kilo. Wah, saya tidak mempermalukan ya, tapi itu kenyataan. Ya, kalau papa mama saya itu hanya melihat secara fisik, mungkin orang tua saya bisa menolak gitu kan. Gak cocok, kayaknya kurus banget. Jadi kalau jalan kayak angka 10 katanya orang-orang gitu kan. Tapi saya yakin ini dari Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, saya minta restu orang tua. Kalau memang Tuhan benar, Tuhan orang tua saya setuju. Saudara, ketika saya datang kepada orang tua saya, puji Tuhan orang tua saya, ya melihat itu, ya saya tahu Tuhan yang menggerakkan. Ya, saya tahu Tuhan yang menggerakkan, dia berkata, ya oke lah, orangnya baik, puji Tuhan gitu kan. Akhirnya saya bisa menikah dan hari ini saya bisa melayani bersama-sama. Kalau mungkin hari itu saya tidak orang tua saya nggak setuju, ya saya akan tunggu gitu. Seperti adik saya tuh bawa pasangannya, papa saya nggak setuju. Enggak, papa nggak setuju. Terus dia cerita, kenapa papa nggak setuju? Ya nggak setuju, karena nggak seimbang. Pokoknya papa nggak serak gitu kan. Itu juga bisa suara Tuhan. Saya ngomong sama adik saya, berdoa ya. Berdoa, Tuhan tuh bisa tuntun kamu lewat orang tua juga. Akhirnya singkatnya benar-benar adik saya nurut dan enggak jadi. Dan betul saudara, puji Tuhan gak jadi menikah dengan yang dibawa ini. Karena yang dibawa ini
ya istilahnya kehidupannya kurang baik. Saya bersyukur Tuhan itu bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara jangan menutup diri dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi juga perlu dicek. Orang-orang kalau pemimpin rohani berkata, aku mendengar suara Tuhan kamu begini. Juga harus saudara terima dan saudara uji. Ya, saudara juga lihat pemimpinmu atau orang-orang yang berbicara kepadamu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau saudara ragu-ragu, lihatlah apakah orang itu adalah orang-orang yang hidupnya berbuah. Kalau saudara ragu-ragu gimana ya? Saudara lihat saja, Tuhan itu bisa berbicara lewat kehidupan mereka. Kalau hidup mereka menjadi berkat, saya berani berkata, Tuhan juga bisa pakai mereka. Hari ini saya bersyukur punya pemimpin rohani, ya, yang Pastor Philip dan juga semua jajaran teman-teman hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menegur kami, menasihati kami, memimpin kami. Kami bersyukur. Kami tahu ketika orang-orang itu ada bersama dengan kami, mereka adalah orang-orang yang mengasihi kami. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan untuk terus membawa kami kepada rencana Tuhan. Kemudian saudara yang keempat, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui keadaan atau masalah yang kita hadapi. Ya. Keadaan atau masalah yang kita hadapi ini bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang dikeraskan Tuhan untuk bantu kita. Ternyata itu juga dari Tuhan. Kalau kita bisa pelajari di Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Dikatakan tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir. Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Kenapa sih? Karena Tuhan ingin membuat tanda-tanda, dikatakan Tuhan akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat lebih banyak lagi yang Tuhan mau buat di Mesir. Ternyata Tuhan tuh punya maksud dan rencana yang mulia di balik semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Makanya hari ini kalau saudara menghadapi keadaan, masalah, kesulitan, jangan mengomel dulu, jangan mengeluh dulu, jangan bersungut-sungut dulu sama Tuhan. Saya tahu Tuhan itu bisa berbicara dalam situasi keadaan yang kita hadapi untuk menyatakan kuasa Tuhan di hidup kita. Katakan amin. Amin. Keadaan yang kita hadapi hari ini bisa dipakai Tuhan. Ya, untuk membuat kita ini mengerti bahwa oh Tuhan tuh mau seperti ini loh. Tuhan tuh maunya seperti ini. Bahkan Tuhan itu bisa membuat hati orang itu, dikatakan hati Firaun itu menjadi keras. Mungkin hari ini saudara, hati seseorang waktu kita minta pertolongan. Orang itu berkata, enggak aku gak bisa tolong kamu. Ya sudah, jangan kecewa dengan orang itu. Mungkin kita berkata, aku sudah tolong kamu, sekarang aku kesulitan kamu gak tolong aku kecewa sama kamu. Gak usah kecewa. Karena selama kita dituntun oleh Tuhan, selama kita berkata Tuhan pimpin aku. Selama kita berada di dalam payung rohani, kita berada di dalam Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai apapun termasuk keadaan, kesulitan yang kita hadapi itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan orang yang tadi saya katakan keras, itu bisa Tuhan pakai untuk, ternyata Tuhan tuh gak mau pakai orang ini, Tuhan bisa pakai yang lain bahkan lebih besar pertolongannya di luar akal pikiran kita. Ternyata Tuhan itu menyediakan jauh yang lebih bagus daripada ketika aku minta pertolongan sama si A, ternyata Tuhan gak mau itu. Kalau mungkin aku minta bantuan itu aku bisa, mungkin hutangku berkali-kali lipat misalnya. Tapi aku karena Tuhan mengeraskan, orang ini gak bisa kasih, gak apa-apa. Ternyata Tuhan sediakan berkatnya, gak perlu hutang. Ternyata Tuhan sudah sediakan berkat yang terbaik buat kita. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, katakan amin. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi jangan mengeluh, jangan ngomel. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Saya ketika pulang, saya juga pernah punya pengalaman naik bis, saudara. Ketika saya naik bis itu, pengalamannya naik bis terus ya. Ya karena waktu itu belum punya mobil ya, jadi naik bis kemana-mana ya. Jadi saya naik bis bersama dengan teman-teman kos saya, yang rumahnya juga satu jurusan ke Jember. Saya pulang naik bis, kita cerita-cerita, wah kita waktu itu lain ya dengan bis yang tadi, ini bis yang lain. Saya cerita-cerita tentang wah pengalaman rohani, kita seneng. Satu kali kita berhenti, terus supirnya berkata, semua turun. Loh Pak kok turun? Loh terus gimana? Ya udah pindah bis. Ini bisnya nggak bisa, kita mau berhenti di sini aja. Loh kok aneh bisnya berhenti di sini gitu kan.
Akhirnya ya sudah, akhirnya kita nurut aja, semua turun. Lah kalau nggak nurut gimana, kita nggak bisa sampai tujuan ya. Supirnya yang punya wewenang, ya kita turun, semua turun. Kita bawa tas lagi, kita turun. Kalau kita bisa ngomel, ngapain sok turun-turun? Padahal bisnya sudah enak, dingin AC-nya gini-gini. Akhirnya kita dikasih bis yang panas, jelek bisnya. Aduh kok bisa jelek, ya udahlah. Saudara, saya belajar dari situ. Udah gak apa-apa, gak usah ngomel. Udahlah kita lanjutkan ceritanya, pokoknya kita bisa sampai ke tujuan. Saudara, gak ada hitungan beberapa jam. Kita mendengar bahwa bis yang kita tumpangi itu masuk ke jurang. Masuk ke dalam jurang. Kaget kita begitu dikabari. Kita pokoknya dapat kabar, kita kaget. Ternyata bis yang kita tumpangi yang awal itu jatuh ke jurang. Wah, kita sama teman-teman kita, wah sampai kaget. Oh ternyata Tuhan itu bisa berbicara kepada kita itu lewat keadaan. Makanya kita nggak boleh ngomel, bersyukur aja. Walaupun bisnya lebih jelek, bisnya lebih panas. Tapi Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan hidup kita. Saya diselamatkan hari itu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, katakan amin. Tuhan begitu sayang kepada kita. Makanya keadaan yang sesulit apapun ketika kita ada di dalam Tuhan. Tuhan itu bisa menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Mujizatnya itu, bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa di hidup kita. Amin. Amin saudara. Yang kelima yang terakhir, saudara, Tuhan berbicara kepada kita lewat mimpi dan penglihatan. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat mimpi dan penglihatan. Mimpi itu bunga tidur ya, mungkin karena kita capek. Tapi mimpi yang dari Tuhan itu adalah sebuah visi, sebuah vision. Mintalah mimpi dari Tuhan. Mimpi itu kadang-kadang nggak terwujud sekarang. Tapi Tuhan kasih kita visi ke depan. Kita diperlihatkan mimpi yang akan terjadi kemudian hari. Walaupun kita hari ini nggak ngerti apa ini Tuhan. Tapi waktu kita ada di sana, kita ingat mimpi kita. Oh ternyata Tuhan telah berbicara kepadaku lewat mimpi. Tuhan itu bisa berbicara lewat mimpi sampai hari ini. Bukankah di tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Minta Tuhan mimpi, visi itu. Supaya kita bisa terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Waktu saya ada di Manado, saya begitu turun dari pesawat. Saya lihat salib yang begitu besar, begitu mendarat. Saya kaget. Saya ingat, saya pernah mendapat visi itu. Saya pernah mendapat mimpi melihat salib yang besar. Yang seperti apa yang saya lihat hari itu. Di mimpi saya waktu saya masih SMA. Saya dipindahkan di Manado itu, saya sudah menikah dan sudah full timer. Berapa tahun kemudian. Tapi begitu saya melihat salib itu, saya ingat Tuhan pernah kasih saya mimpi. Saya melihat salib itu besar. Di dalam mimpi saya lihat salib itu begitu besar di sebuah bukit. Saya nggak tahu itu apa. Kemudian Tuhan bawa saya masuk ke dalam sebuah goa. Goa itu begitu gelap. Saya ingat saya nggak bisa keluar di goa itu. Tiba-tiba ada tepukan di pundak saya di goa itu. Saya lihat ke belakang ada sebuah sinar yang begitu terang. Dan dia ada suatu suara berkata, Debbie kamu harus setia. Dia panggil nama saya. Kamu harus setia sampai akhir. Begitu saya mendengar itu tiba-tiba, itu diulang 2 kali. Ketika penglihatan itu hilang, tiba-tiba saya melihat lagi ke goa itu, tiba-tiba ada jalan terbuka bagi saya. Saya bisa keluar dari goa itu. Saya baru mengerti ketika saya sampai di Manado, saya lihat salib itu. Saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan thank you untuk sebuah visi yang dari Tuhan. Saya bisa melepaskan zona nyaman saya dengan begitu rela hati karena sebuah visi itu. Dan ketika saya menemui tantangan di Manado, tantangan ulah banyak hal terjadi, kami mau dibunuh ya, kami difitnah dan segala macam. Visi itu membuat saya menjadi kuat. Visi itu dalam mimpi saya Tuhan berkata, kamu harus setia sampai akhir. Tidak ada kata mundur sedikit pun. Waktu saya menghadapi tantangan di sana, saya ingat visi itu. Saya berkata, Tuhan, thank you untuk sebuah visi. Aku akan setia sampai akhir, sampai pemimpin kami mungkin bawa pulang, suruh pulang. Kalau enggak pun kami akan setia di situ dengan semua tantangan yang kami hadapi. Kami tahu kami enggak pernah sendiri. Tuhan telah berbicara kepada kami lewat mimpi itu. Bahwa Tuhan akan menyertai kami selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami lewat mimpi.
Saudara, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat banyak hal. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, lewat hati kita, lewat keadaan sekitar kita, dan lewat mimpi ataupun penglihatan. Mari kita alami pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang belum kita pernah alami, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mendengar suaramu, tuntun aku. Bagian kita setia dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, setia mengejar dia, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya dia tidak sejauh doa kita. Dia tidak sejauh yang kita bayangkan, dia hanya sejauh doa. Dia akan hadir di hidup kita begitu nyata. Lebih nyata dari pakaian yang kita pakai. Dia dekat dengan kita. Amin. Saudara rindu lebih lagi dengan Tuhan? Saya berdoa setiap jemaat Tuhan boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang saudara gak pernah alami. Tapi Tuhan akan memimpin saudara. Dia Allah yang berbicara sampai hari ini buat saya dan buat saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan menuntun kita. Membimbing kita. Suaranya semakin hari semakin jelas terdengar di telinga kita. Semakin jelas tuntunannya di hidup kita supaya kita enggak mengambil keputusan-keputusan yang salah di hidup kita. Roh Kudus ada di sini. Dia rindu memenuhi kita.